tidak menjaga hati. Ada sangat banyak orang yang bahkan mengaku Kristen, tapi menjadi musuh utama Yesus dari dalam sendiri. Benar? Kalau kita tidak memperkuat pengetahuan kita tentang firman Tuhan, kita tidak memperkuat iman kita, dan kita tidak mempertebal keyakinan kita kepada Yesus. Waduh, anak-anak muda hati-hati dengan yang namanya Kristen progresif. Seolah-olah iman Kristen itu harus bertumbuh, harus berkembang. Oh iya, tapi jangan mau disesatkan. Basicnya harus firman Tuhan. Benar? Tidak boleh keluar dari sana. Terus progresif artinya freestyle. Berkembang sesuai dengan pemahaman yang ada. Aduh, saya jengkel banget lihat YouTube-nya itu. Kenapa bisa jadi kayak gini dan followernya itu 1 juta, saudara? Anak-anak muda yang dengan cara halus digiring sedemikian rupa untuk tidak mempercayai Alkitab. Lebih ngeri lagi, tidak mempercayai Allah, Yesus sebagai Allah. Pagi ini kita belajar bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Yesusku super keren. Amin. Gak ada yang seperti dia. Ada lagi yang mempertanyakan Paskah kemarin itu, Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ayo, saya tanya sekalian, Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri. Pasti banyak yang oh ya, aku udah tahu mikir itu. Nah iya, karena liturgi saja. Ketika mulai ditanya hal-hal yang basic seperti itu, kita bisa goyang. Terus kemudian si progresif ini akan ngomong, berarti Yesus tidak berkuasa sepenuhnya, dia cuma nabi. Dan kebetulan aja dia dapat undian, mungkin ya, dibangkitkan oleh Allah. Oh, dia nggak bisa bangkit sendiri, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ini iman-iman yang kacau balau seperti ini terus masif lewat medsos, muncul terus menerus dan mempengaruhi iman dan pemikiran begitu banyak orang. Saya kasih jawabannya deh, Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya nyawaku itu menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya. Jadi dia dibangkitkan atau dia bangkit sendiri? Ya dua-duanya. Karena di dalam Yesus itulah Tritunggal itu ada. Karena itu pelajaran utama di 3 bulan ini tentang Allah Tritunggal jangan Anda lewati. Ini basic dari semua iman kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang disebutnya 3, tapi sebetulnya satu esensi, satu pribadi. Amin. Amin. Jadi jangan gampang digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang liar seperti itu. Saya pikir lembaga Alkitab Indonesia itu terdiri dari orang-orang ahli di bidang. Ya, saya ketemu satu orang ahli bahasa Ibrani. Itu luwih angel saka Coroko, Pak. Itu rumit sekali karena satu kata itu bisa punya bias arti yang begitu banyak. Saulus itu artinya yang terbesar kalau Anda mau tahu. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia bertobat, dia rubah namanya jadi Paulus, yang terkecil. S dan P kayaknya sama kan? Di bahasa mereka punya arti yang besar sekali. Saya ragu-ragu si progresif itu kalau lihat Tuhan, memikirkan tentang Tuhan itu mungkin ya, gambaran saya seperti kalau dia ditutup matanya lalu dia ditanya gajah itu gimana, maka dia akan pegang belalainya. Oh, Tuhan itu bulat, panjang, kenyul-kenyul karena dia pegang belalai. Lalu dia akan pegang lagi, gading. Sorry, salah. Yang kemarin pemahaman itu salah. Keras, bulat juga, panjang dan agak melengkung, itu Tuhan. Lalu dia jalan lagi dan satu hari dia ngomong, oh salah, sorry, pemahaman yang kemarin Tuhan itu gede, ternyata badannya gede banget. Lalu sampailah dia di paling belakang.
Dan dia ngomong, sorry, pemahamanku tentang Tuhan salah lagi. Jadi perkembangan terakhir adalah Tuhan itu kecil dan kacau. Lalu pada saat yang bersama, si gajah itu BAB. Lalu dia ngomong, oh sorry salah, Tuhan itu bau banget. Ini opo-opoan pelajaran seperti ini. Hati-hati dengan ajaran yang satu ini. Oke? Kristen progresif. Back to Bible. Apa yang Yesus katakan, apa yang Tuhan katakan di dalam firman Allah. Bapak-bapak gereja kita sudah sepakat 100%, inilah Alkitab. Dan itulah isi hati Tuhan, itulah isi pikiran Tuhan, ajaran dan ketentuan Tuhan. Sudah, gak usah macam-macam. Belajar itu saja sudah lama sekali untuk bisa mengenal. Masih ditambah yang lain-lain lagi. Nah saudara, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Juga seperti Saulus. Karena tak kenal maka tak sayang. Benar? Tidak kenal maka tak sayang. Hanya tahu saja tidak menjamin kita mengenal. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Ini terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Gamblang banget. Segala pencapaianku dulu itu adalah sampah, gak berguna sama sekali. Dulu aku mengejarnya dengan segenap hati dan berjuang habis-habisan. Begitu aku mengenal Kristus, ternyata kelihatan semua itu adalah sampah, tidak berguna. Kristus Yesus jauh lebih mulia. Itu Paulus. Karena itu dia ganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Setelah mengenal Yesus, sekarang prioritas hidupnya adalah Yesus. Anda merasakan kan? Dulu kalau sudah hari Minggu, apa yang muncul di pikiranmu? Piknik kemana? Refreshing kemana? Dolan kemana? Benar? Itu aku banget Pak. Saya tuh pelayanan musik dulu 15 tahun, tapi di saat yang bersamaan, kalau hari Minggu yang kupikirkan bukan bagaimana pelayanan, tapi habis ini mau kemana. Kalau saya parkir mobil, maka saya akan pesan kepada tukang parkirnya, saya bayar lebih, saya parkir di tempat yang paling pinggir, jangan ditutupi depan dan belakang karena saya akan pulang cepat. Ada yang seperti itu? Bertobatlah. Begitu saya mengenal dia, rasanya nggak cukup ibadah sekali Pak. Pengen lagi dan pengen lagi. Saya hari ini dijadwal 2 kali, tapi Bu Anjas improvisasi jadi 3 kali. Bisa nggak Pak? Tolong Pak. Oke. Wah. Siapa yang menemani saya 3 kali? Cuman itu, dan ibunya adalah anakku. Saudara, kenapa ya kita ini sulit mengenal Yesus? Kenapa kok sulit amat? Sudah berjuang, mencoba mempelajari, kok sulit banget? Jangan-jangan ada dosa-dosa tertentu yang Anda masih pelihara itu, sehingga dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Saya pernah ngajar di kelas keuangan, lalu saya ditanya gini, Pak, kita ngomongin perpuluhan kan? Pak, perpuluhan itu penting aja, tergantung sudut pandangnya. Kalau hatimu mengasihi Yesus, maka kau akan melihat mengembalikan perpuluhan itu penting banget. Tapi kalau hatimu jauh dari Tuhan, bahkan meragukan Tuhan, maka
maka engkau tidak akan merespon hal itu. Nah ini kebetulan nih awal bulan nih, ya perpuluhan, jangan lupa. Selama hatimu mengenal dia, mengasihi dia, cinta kepadanya, 10% itu bukan beban, 90% itu masalah. Apa dibalik aja? Per 90%-an pasti akan ada yang banyak yang demo. Baru 10% aja ributnya nggak karuan. Itu adalah ketaatan kita, itu pilihan kita. Harus nggak? Enggak. Anda nggak mau, Tuhan nggak tambah kere kok. Gereja juga nggak bangkrut kok. Tapi mengembalikan perpuluhan itu bentuk dari pengenalan kita kepada Yesus. Kasih kita kepada dia tanpa harus mempertanyakan ini dan itu. Nah, teman saya ini tanya, saya punya teman baik, bisnisnya nightclub dan pasti di dalamnya ada yang namanya segala hal yang gak baik. Tapi dia taat mengembalikan perpuluhan. Boleh gak? Ayo. Kalau yang jenis seperti ini memang bisanya dikalahkan dengan doa dan puasa. Saya ngomong gini, Pak, Tuhan gak butuh duitmu, Pak. Dia gak butuh duitmu kalau itu berasal dari gelimang dosa, dari segala kejahatan yang dikumpulkan, lalu kemudian dia berikan persembahan, kembalikan perpuluhan ke gereja. Pasti motivasinya supaya bisnisnya itu makin diberkati. Lagi nak gendeng tuh kayak gini, ngawur tenan loh ini. Saya ngomong sorry Tuhanku, kelasnya nggak seperti itu. Ngomong sama temenmu itu, bertobat dulu atau Tuhan akan hajar dia. Wih, keras sekali ya. Karena saya nggak ketemu orangnya. Kan lewat teman saya, tinggal dia berani nggak ngomong ke sana.